warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian daripada kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan kajian tafsir di juz amma. Sekarang juz amma yaitu surah Al-Buruj ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan, maksudnya yaitu membakar kepada orang mukmin laki-laki dan perempuan, semalam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat, walahum adzabu jahannam, maka mereka mendapatkan siksaan di neraka jahannam, dan mereka mendapatkan siksaan adzabul hariq, yaitu siksaan yang sangat besar, siksaan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberikan satu peringatan kepada kita, sekaligus ancaman keras kepada orang-orang yang zalim. Akan tetapi ayat ini pun sekaligus juga memberi pengharapan kepada pelaku kemaksiatan, kepada pelaku pembakaran daripada orang-orang yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan atau memberikan syarat untuk menurunkan adab kepada Allah Subhanahu wa taala, summa lam yatubu, apabila mereka ini tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat sebelumnya itu diceritakan tentang ashabul ukhdud, yaitu mereka yang membakar kaum muslimin, kaum muslimat, dibakar di dalam parit, lubang, dimasukkan orang muslim, orang beriman dimasukkan ke dalamnya, dan di situ disediakan kayu bakar yang dibakar dan dimasukkan ke situ. Kemudian orang-orang kafir ini mereka berlezat-lezat, artinya berbahagia melihat orang-orang yang beriman. Tetapi Allah Subhanahu wa taala walaupun melihat keadaan orang-orang kafir ini, orang-orang kafir ini ketika membakar daripada orang beriman, Allah pun walaupun memberikan satu peringatan akan
yaitu diazab dengan siksaan neraka jahanam. Tapi di situ pun Allah memberikan syarat, yaitu summa lam yatubu, apabila dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana kalau bertaubat? Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa di dunia ini kecuali syirik, yaitu menduakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu pun kalau seandainya sebelum meninggal tidak bertaubat. Jadi syaratnya seseorang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kalau dia bertaubat. Kalau orang kafir masuk Islam kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, yaitu hadis ke 2766, diceritakan kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di suatu masa nanti akan ada orang yang mana dia membunuh 99 orang. Membunuh 99 orang. Kemudian orang ini jemaah yang dimuliakan Allah taala datang kepada seorang rahib. Seorang rahib ini seorang pendeta untuk mencari solusi. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada dia untuk bertaubat kepada Allah. Bertanyalah kepada seorang rahib tersebut, wahai rahib, wahai pendeta, seandainya aku ini bertaubat kepada Allah, apakah Allah akan menerima taubatku? Kenapa? Karena aku ini telah membunuh 99 orang. Apa kata rahib tersebut? Jemaah yang dimuliakan Allah. Kata rahib tersebut, dia mengatakan dosamu ini terlalu besar, maka tidak akan diampuni. Maka ketika itu, ini si orang tersebut membunuh rahib itu, dibunuh. Jadi 100 orang dibunuh. Kemudian jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, bertemulah dia ketika mencari satu kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan oleh hidayah. Dia mencari, namun ketika itu berjumpa dengan seorang alim ulama. Kemudian dia bertanya, jemaah yang dimuliakan Allah, wahai Tuhan, sesungguhnya aku ini awalnya telah membunuh 99 orang. Kemudian aku bertanya kepada seorang rahib, seorang ahli agama di kalangan kaum Nasrani. Maka kata dia mengatakan bahwa dosa-dosaku ini tidak akan pernah diampuni karena begitu banyaknya. Kemudian aku bunuh yang satu orang itu. Dan aku bertanya kepada engkau, setelah aku membunuh 100 orang, apakah Tuhan engkau akan menerima kesalahanku, taubatku setelah aku membunuh 100 orang? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka seorang alim ulama dia mengatakan, wahai Tuhan, seandainya kamu membunuh, kemudian yang dibunuh oleh kamu ini lebih daripada 100 orang, kemudian kamu datang kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan menerima taubatmu, tapi syarat dengan taubat yang betul-betul, yang benar-benar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dalam perjalanan tersebut, orang tersebut setelah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam satu riwayat
Ada yang mengatakan dalam riwayat lain yaitu datang untuk bertaubat. Namun kemudian orang ini dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dua malaikat jemaah yang dimuliakan Allah yang melihat keadaan orang ini, karena dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dua malaikat pencatat amal baik, pencatat amal buruk datang melihat keadaan, akan melihat keadaan dia yang telah meninggal. Dua malaikat ini saling berebut. Dia menjadi ahli kebaikan. Kata malaikat yang mencatat keburukan, dia telah membunuh 100 orang. Dia ini termasuk orang yang mendapatkan keburukan dunia dan akhirat. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah Subhanahu wa taala yaitu mengukur antara jarak dia dari tempat keburukan yang telah dia buat, diukur kepada tempat kebaikan yang akan menjadi tempat di mana dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara logika jemaah yang dimuliakan Allah, itu jaraknya lebih dekat kepada tempat keburukannya. Tetapi karena dia berniat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah dinasihati oleh alim ulama, maka dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah justru menjauhkan dia dari tempat yang menjadi asbab keburukan dia dan mendekatkan dia ini kepada tempat yang menjadi asbab kebaikan dia, sehingga dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini satu kisah yang sering disampaikan oleh para alim ulama di dalam hadis yang sahih. Satu pelajaran sebetulnya buat diri kita, sekalipun kita dosa yang begitu banyak, dosa yang sangat banyak, karena mungkin ketidaktahuan kita kepada dosa tersebut, atau kita tahu tapi Allah Subhanahu wa taala belum memberikan hidayah kepada diri kita. Namun pada saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, kebaikan kepada kita, menurunkan rahmatnya kepada kita, kasih sayangnya kepada kita, dan kita yakin bahwa misalkan perbuatan yang telah kita lakukan di masa lalu adalah perbuatan yang buruk yang akan mencelakakan kita. Maka dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada kita, menjadi asbab kita ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan Bapak yang Allah Subhanahu wa taala bahwa sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun keburukan kita, seandainya kita ini kembali kepada Allah dengan bertaubat yang betul-betul, dengan bertaubat yang serius, dengan taubatan nasuha, niat tidak akan kembali lagi kepada dosa tersebut, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubat. Kenapa jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Innal hasana yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menutup daripada keburukan-keburukan. Maka tinggal kita sekarang ini melihat daripada keadaan diri kita, mengintrospeksi diri kita. Apabila kita timbang-timbang oleh kita, menghisab diri oleh diri kita, antara kebaikan dan keburukan yang telah kita buat selama hidup di dunia ini, banyak mana? Tinggal kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-11-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihat, dan
orang-orang yang beramal kebaikan, beramal soleh, lahum jannatun tajri, sesungguhnya bagi mereka ini surga tajri min tahtihal anhar, yang mana mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir, dan itulah kemenangan yang agung. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Quran surah Muhammad ayat ke-15 Allah Subhanahu wa taala katakan, masalul jannatul lati u'idda lil muttaqin, yaitu perumpamaan taman-taman surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Fiha anharun min ma'in ghairi asin, di dalam ini ada sungai-sungai yang airnya yaitu tidak payau, artinya tidak tawar juga tidak asin, payau rasanya itu. Kemudian wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh, di dalam surga ini ada sungai-sungai air susu yang tidak akan berubah rasanya. Karena kalau di dunia ini air susu berubah rasanya. 1 hari, 2 hari, 1 hari saja, jangan 2 hari, 1 hari saja air susu itu dibiarkan basi. Tapi kalau di surga ada sungai, yang mana sungai tersebut adalah sungai air susu. Lam yataghayyar ta'muh, tidak akan pernah berubah rasanya. Kemudian ada wa anhar min khamrin laddatin lisyaribin, yaitu ada sungai yang mana sungai khamar, sungai anggur, yaitu yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya. Kemudian wa anhar min asalin musaffa, dan ada sungai-sungai madu yang murni. Dan itu jelas adanya, jemaah yang dimuliakan Allah. Jannatun tajri min tahtihal anhar, itu betul-betul ada. Sungai susu, sungai madu ada sungai khamar, sungai arak yang terbuat yaitu dari buah-buahan anggur yang sangat murni, yang mana apabila diminum oleh orang-orang ahli surga, maka mereka ini tidak akan mabuk dengan meminum air khamar tersebut. Dan ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebenarnya surga itu tidak akan pernah tergambar dengan akal kita. Digambarkan sedemikian apapun gambarannya surga, tidak akan pernah tergambar. Tapi Allah menjelaskan saja bahwa orang-orang yang beriman memperbaiki imannya, mengusahakan imannya sehingga imannya itu bisa terbawa kepada Allah. Karena ada orang yang dia beriman tetapi di akhir hayatnya tidak beriman. Ada orang yang beriman di akhir hayatnya dia beriman. Ada orang yang tidak beriman di akhir hayatnya beriman. Ada orang yang tidak beriman di akhir hayatnya pun tidak beriman. 4 golongan manusia. Dan 4 golongan manusia yang awalnya tidak beriman jadi beriman, kemudian yang tidak beriman tetap tidak beriman, yang awalnya beriman tidak beriman, yang awalnya beriman jadi beriman. Mereka ini mengusahakan atas dirinya bagaimana supaya iman ini wujud dalam dirinya. Ada orang yang diamanahkan iman kepada dirinya, namun di akhir hayatnya tidak beriman. Masa sekarang jemaah yang dimuliakan Allah, orang nih masuk ke dalam agama Islam, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Terutama di kalangan para artis. Mereka ini beriman, tidak beriman lagi. Perempuan dapat kerudung, copot lagi, pakai lagi, copot lagi. Agama ini seperti main-main saja bagi mereka. Dan orang yang mempermainkan agamanya, mungkin di dunia secara dunianya diberikan bagian daripada istidraj saja, tapi di akhirat kelak jemaah yang dimuliakan Allah, orang yang mempermainkan agama, ya,
falahum adzabu jahannam. Allah akan memberikan siksaan yang sangat pedih, yaitu neraka jahanam. Maka jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, di ayat ke-11 ini Allah pun memberikan satu gambaran kepada diri kita, sekaligus kabar kepada diri kita bahwa orang-orang yang beriman wa amilus shalihat dan yang melakukan amal soleh. Kenapa diikuti dengan amal soleh, jemaah yang dimuliakan Allah? Karena ada orang iman tapi dia nggak beramal soleh. Ada orang yang percaya kepada Allah nggak amal soleh. Dia orang Islam tapi nggak sholat, Pak. Ada nggak? Ada, Pak. Orang Islam tapi nggak sholat. Ya. Kamu Islam, kamu iman saya kepada Allah yang menciptakan saya. Kamu sholat tapi enggak, gimana Pak? Maka itu bohong. Karena orang beriman ini wa'amilus shalihat, dia beramal soleh. Amal soleh ini bagian daripada amal dan perbuatan yang harus dia lakukan sebagai wujud ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang dia percaya kepada Allah, wa'amilus shalihat, diwujudkan dengan amal soleh. Mana perintah Allah? Sholat. Itu wujud amal soleh yang dia lakukan. Kemudian apalagi? Zakat, saum, itu wa'amilus shalihat. Dan wa'amilus shalihat di sini jemaah yang Allah Subhanahu wa taala ada tuntunannya, yaitu Allah menciptakan, menurunkan, mengutus satu manusia sebagai nabi akhir zaman yang menyempurnakan agama dan memberikan contoh terbaik kepada diri kita. Setiap amal soleh yang dilakukan itu mesti melihat daripada contoh Rasulullah SAW. Perbuatan yang dibuat oleh baginda Nabi SAW atau yang dibuat oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, walaupun Nabi tidak mencontohkan. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, ikuti aku dan ikuti para sahabatku. Kenapa? Ashabi kan nujum, sahabatku ini seperti bintang-bintang. Iktada itu orang yang mengikutinya maka dia akan mendapatkan petunjuk. Maka ikuti aku dan ikuti para khulafaur rasyidin, ikuti para sahabat-sahabatku, kata Rasulullah SAW. Maka setiap amal ibadah jemaah yang dimuliakan Allah, amal saleh yang dilakukan oleh Nabi, kemudian dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, walaupun tidak dicontohkan Nabi, tapi dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum amal kebaikan tersebut, maka kita tiru, kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang melakukan amal kebaikan ketika di dunianya, maka dia mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ada sungai susu yang tidak akan pernah basi, ada sungai madu yang mana murni, tidak dicampur dengan apapun, ada sungai arak yang terbuat dari anggur yang sangat murni dan tidak pernah memabukkan bagi orang yang meminumnya. Dzarikal fawzul kabir, kata Allah. Dan itu adalah kebahagiaan, kesuksesan al-kabir, yaitu kesuksesan yang besar. Kesuksesan yang besar itu adalah seseorang mendapatkan kenikmatan dari Allah, diselamatkan daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita lihat dari sisi dunia sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, maka belum sukses. Belum sukses. Ya. Secara ukuran dunia mungkin sukses, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala belum sukses. Karena orang yang sukses itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia masuk kubur, dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika dalam kubur, orang sukses ini bisa menjawab pertanyaan daripada dua malaikat, malakainil muwakkalani, dua malaikat yang menjadi wakilnya Allah Subhanahu wa taala.
yang akan bertanya kepada jenazah, kepada mayit, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma qiblatuka wa ma ikhwanuka wa ma imamuka, akan bertanya seperti itu. Bahkan dalam hadis lain dikatakan bertanyanya bukan seperti itu, tapi akan bertanya, apa pendapat kamu tentang Al-Quran? Apa pendapat kamu tentang orang iman, orang muslim? Apa pendapat kamu tentang Muhammad? Dan apa pendapat kamu tentang Allah? Apa pendapat kamu tentang Allah? Kalau seseorang tidak yakin, tidak tahu kan, bagaimana dia akan bercerita, oh Allah ini yang menciptakan saya, yang ngasih rezeki sama saya? Kalau orang tidak beriman. Orang sukses cuma yang dimuliakan Allah, dia akan mampu menjawab pertanyaan itu. Orang sukses di alam mahsyar ditolong sama Allah, mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang sukses di hadapan Allah adalah orang yang ketika melewati jembatan Sirat secepat kilat diselamatkan oleh Allah. Orang sukses adalah orang yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Itulah orang sukses yang sebenarnya. Orang sukses yang sebenarnya, orang bahagia yang sebenarnya, yang dikatakan zalikal fawzul kabir. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, kemenangan, kesuksesan yang sangat besar ketika dia dimasukkan oleh Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimaksud Subhanahu wa taala, maka dari dua ayat ini, dua ayat yang sangat berlawanan sekali. Orang-orang kafir membakar daripada orang beriman, mendapatkan adab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu pun ada syaratnya. Apa syaratnya? Semalam yatubu, apabila mereka tidak bertaubat. Bagaimana kalau bertaubat? Orang yang beriman, orang yang beramal saleh, dia bertaubat kepada Allah dari dosa-dosanya, tetap Allah memberikan harapan, yaitu lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang diberikan harapan Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, itu disampaikan pada pagi hari ini, semoga ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.